Baik, kita akan cek apa aja kelengkapan dari satu unit Vlog 3 series. Kita langsung buka. Ini merupakan kelengkapan standar. Jadi yang pertama itu di sini ada unit transmitter. Jadi Vlog itu secara umum terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu satu transmitter, kemudian yang kedua satu buah receiver atau lebih umum kita sebutnya locatornya. Jadi ini adalah dua komponen utama untuk cable fault locator Vivax Metrotech. Oke, jadi sudah ada transmitter, sudah ada receiver, kemudian apalagi yang lainnya. Nah, ini aksesoris nanti pendukung kita. Yang selanjutnya itu adalah ground stake, jadi tongkat letter T ini. Jadi ini untuk ditanamkan ke tanah sebagai ground. Kemudian ada dua crocodile clamp cable. Nah, nanti dicapitkan ke tongkat ini. Yang hitam ke tongkat seperti ini nanti. Kemudian yang merah ini kita capitkan ke bagian logam dari kabel optik yang akan kita lacak. Nah, untuk receiver menggunakan baterai lithium. Jadi kalau baterai lithium bisa kita isi ulang, kita cas. Nah, kelengkapan selanjutnya adalah charger untuk receiver, kemudian lengkap dengan kabel powernya. Tapi di sisi lain untuk keadaan emergency sudah disediakan juga satu baterai holder berisi 6 buah baterai ukuran seperti ukuran baterai jam dinding, 6 buah. Jadi kita bisa pasang nanti di receivernya untuk menggantikan baterai lithium yang dayanya sudah habis. Nah, untuk transmitter sendiri menggunakan, kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 8 buah baterai tipe D cell, 8 buah. Namun untuk permintaan tertentu penggunaan baterai D cell ini bisa digantikan dengan baterai lithium juga. Jadi artinya nanti transmitter ini dapat diisi ulang atau dicas ulang dengan menggunakan charger seperti ini. Oke, kemudian kelengkapan lainnya itu ada kabel USB. Jadi dengan tipe mini USB ke Type A satu buah. Kemudian file kalibrasi, sertifikat kalibrasi, dan buku manual. Kemudian dilengkapi juga dengan tas. Jadi untuk penyimpanan, untuk mobilisasi alat, kita bisa gunakan tas ini. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi komponen atau kelengkapan standar dari sebuah Vlog 3 ini seperti ini. Transmitter, receiver, kemudian crocodile clamp dengan tongkat T ini, ground stake, charger untuk receiver, baterai holder, kemudian kabel USB untuk memindahkan data yang diambil di lapangan dari receiver ke PC. Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke pengaplikasian Vivax Metrotech ini di lapangan. Jadi saya akan coba sedikit simulasikan dengan di sini ada gelaran
ini saya gelar drop core di sini sampai ke sana. Ya. Tapi ini sifatnya kabel di atas tanah, tidak di tanah. Jadi kabel drop core ini saya gelar untuk sebagai perwakilan aja kabel yang akan kita trace. Nah, yang pertama kita pastikan dulu bahwa kabel yang kita lacak ini tergrounded atau dihubungkan groundingnya di kedua sisi, baik di ujung sana maupun di ujung sini. Asumsi saya sekarang kita berada di manhole, ujung bukaan, di mana biasanya kalau di manhole itu suka ada selekan kabel seperti ini. Nah, nanti sisi tembaganya ini kita bisa akses, baik itu bisa kita kupas gitu, atau seling ini sudah terkonek ke busbar kecil di dalam closure atau apalah. Kalau dia tidak terkoneksi berarti kita kupas, kalau dia terkoneksi berarti kita cukup capitkan capit buaya ini ke bautnya gitu. Nah, misalnya dalam asumsi ini kita capitkan seperti ini, artinya selingnya saya kupas. Oke. Nah, ini bentangan, ini selekan kabel. Kemudian ini kabel akan ditarik ke arah sana. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu ke unit transmitternya di sini. Nah, yang pertama itu kita ambil kabel connectionnya ini. Yang merah itu nanti akan menuju kabel optik. Yang hitam ini akan kita hubungkan ke ground stake atau tongkat T, tongkat grounding. Nah, ini kita connect sini. Diperhatikan aja ada 3 pin seperti ini, juga 3 pin, tinggal kita sesuaikan lubangnya. Oke, sudah masuk. Nah, yang merah tadi sudah kita hubungkan ke kabel optik. Kemudian yang hitam ini kita akan hubungkan ke ground stake. Nah, di sini saya hubungkan ke tanah. Jadi ini kita capit di tongkatnya, kemudian tongkatnya kita masukkan ke dalam tanah. Nah, untuk kondisi tanah yang baik itu adalah tanah yang basah minimal lembab. Jadi untuk meningkatkan besar arus yang dapat di-generate oleh transmitter. Oke. Nah, untuk posisi ground stake ini sendiri kita usahakan berada pada sudut 90 derajat terhadap transmitter. Nah, jadi transmitternya di sini, kemudian ground stake-nya di sini. Jadi 90 derajat. Pertanyaannya bagaimana kalau tidak bisa 90 derajat? Tidak apa-apa, idealnya memang 90, tapi kalau 90 derajat tidak bisa dicapai, kita bisa agak geser ke sisi lainnya, di mana ada tanah, bisa kita colokkan ground stick. Oke. Panjang kabel connection lead ini 1,5 meter, jadi artinya 1,5 meter ini jarak standar minimal sejauh mana ground stick itu kita bisa pasang dari transmitter, yaitu minimal 1,5 meter. Setelah kita pastikan bahwa instalasi kabel kita sudah tergrounding, terhubung groundingnya di kedua sisi, di ujung sana maupun di ujung sini, kemudian ground stick dan kabel connection leadnya juga sudah kita install dengan benar, maka kita akan langsung ke transmitternya. Nah, untuk transmitter ini di sini ada untuk tombolnya seperti di sini, kemudian LCD. Nah, untuk tombolnya kita akan tahan tombol power ini 2-3 detik. Kemudian di sini nanti ada tombol pengaturan frekuensi berapa yang akan kita gunakan. Kemudian ini tombol information. Di sini ada tombol min plus berguna untuk fungsi pengurangan atau penambahan, misalnya kecerahan LCD, ataupun untuk
turun atau naik menu di pilihan menu. Oke, saya tahan 2-3 detik. Nah, yang harus kita lakukan di transmitter ini adalah menyesuaikan frekuensi yang akan kita gunakan. Itu di sini terlihat 83,1. Nah, ini frekuensi yang belum sesuai. Artinya kita harus pilih frekuensi medium, yaitu 32,8 kHz dengan cara menekan tombol F. Kita pencet secara berulang sampai kita 32,8 kHz. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jika instalasi grounding kita semua terkoneksi dengan baik, termasuk ground stick, maka di layar LCD akan ditampilkan berapa besar arus dalam satuan miliampere yang bisa di-generate ke kabel optik yang akan kita trace. Nah, seandainya kabel kita tidak memiliki grounding yang baik atau kabel connection lead kita ini kita menghubungkannya misalnya di warna yang salah. Nah, di sini akan muncul 0 miliampere saja, artinya tidak ada arus yang tergenerate. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan hal yang benar untuk instalasinya ditandai dengan muncul 25 miliampere di display. Oke, kita juga sudah pilih frekuensi yang kita gunakan 32,8 kHz. Oke, selanjutnya kita sudah selesai dengan transmitter. Kemudian instalasinya juga sudah oke. Tandanya itu di layar transmitter keluar 25 mA. Semakin besar miliampernya artinya koneksi grounding kita itu semakin baik. Nah, selanjutnya kita ke receiver. Di sini ada tombol-tombol ini tombol power, kemudian 2 tombol min plus, frekuensi, kemudian information, kemudian ini pemilihan mode. Nah, kita coba nyalakan dulu. Nah, seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan di receiver sekarang atau locator, pertama kita harus pilih modenya dulu. Misalnya di sini nanti ada terlihat mode yang kita pilih. Terlihat ini seperti puncak bukit. Ini adalah mode peak. Seperti gambar gunung, kita bisa mengubahnya di tombol ini. Nah, ini peak dengan panah atau directed peak. Ini adalah null, mode null disimbolkan dengan lembah. Oke. Nah, untuk pelacakan kabel kita gunakan mode peak atau peak dengan panah, directed peak. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama tadi memilih mode, kemudian yang kedua kita menyesuaikan frekuensi sesuai dengan frekuensi transmitter. Nah, jadi kalau saya ganti frekuensinya, locator dan transmitter dalam posisi yang dekat, cuman tidak bisa berkomunikasi. Jikalau frekuensinya match sama, nah baru dia bisa ngobrol berdua, karena frekuensinya sama-sama 32,8 kHz. Kita sudah sampai di langkah kedua untuk locator. Kita sudah yang pertama tadi set modenya peak, kemudian kita sudah set frekuensinya 32,8. Oke. Jadi sekali lagi saya infokan bahwa kalau kita untuk melacak kabel, kita harus menggunakan mode peak seperti ini. Tidak bisa mode null. Null itu yang gambarnya lembah. Nah, tidak bisa. Kita harus gunakan peak seperti ini. Baik. Di tampilan ini saya mau sampaikan bahwa
untuk di LCD kita bisa lihat ini icon untuk mode. Kemudian di sini adalah pembacaan besar arus. Kemudian di sini ada pembacaan kedalaman. Nah, besar arus dan kedalaman ini sifatnya merupakan continuous reading. Jadi pembacaan yang terus berlanjut seiring dengan pergerakan locator. Kemudian di sini ada frekuensi, di sini ada level baterai, kemudian di sini ada ukuran volume. Nah, nanti kalau locator ini juga bisa di pair atau dipasangkan dengan GPS. Nanti ada lambang location di sini, jadi keluar nanti kita dapat informasi lintang bujurnya seperti itu. Kemudian ada icon Bluetooth seperti itu. Nah, di sini ada angka di tengah ini merupakan representasi atau perwakilan dari bar di sini. Saya mau kasih lihat seperti ini. Nah, jadi seiring bar itu bertambah, nilainya berapa ditunjukkan oleh digit yang di atas ini. Jadi kalau di posisi ini artinya bar ini berada di posisi kira-kira 80, 79 seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada angka yang memiliki satuan dB. Nah, pada dasarnya locator ini merupakan antena. Jadi di sisi sini antena, di sisi sini antena. Nah, di tampilan ini yang memiliki satuan dB ini artinya ini merupakan angka sensitivitas daripada antena yang di dalam locator ini. Seperti itu. Nah, oke, kita tadi sudah sampai poin kedua. Setelah poin pertama itu mode, kemudian frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke sensitivitas. Sebelum kita melakukan pelacakan kabel, maka kita harus mengatur dulu sensitivitas locator ini. Jadi kita juga tidak menginginkan locator ini menjadi terlalu sensitif. Kalau locator ini terlalu sensitif, maka segala frekuensi yang ada di sekitar kita akan tertangkap. Nah, yang kita butuhkan itu adalah frekuensi optimal. Bagaimana caranya? Nanti kita lakukan di sana. Untuk mengatur sensitivitas locator, kita tidak bisa berada berdekatan dengan transmitter. Jadi antara locator dan transmitter tidak bisa berdekatan. Nah, kita harus menjauh kira-kira minimal 5 meter dari transmitter. Tujuannya apa? Supaya tidak ada interferensi via udara. Jadi yang kita inginkan dalam mengatur sensitivitas locator, sinyal yang didapat itu murni dari kabel, tidak ada sinyal yang didapat melalui interferensi udara. Maka kita harus pergi menjauh di arah kabel sejauh kira-kira minimal 5 meter. 10 meter akan lebih baik. Oke, kita menjauh. Baik. Nah, ini saya asumsikan jarak dari transmitter di sana sampai ke sini. Nah, itu sudah dalam jarak 5 meter, walaupun idealnya itu sebenarnya 10 meter. Jadi dengan jarak 10 meter itu dipastikan bahwa antara transmitter dan locator tidak ngobrol melalui udara. Nah, caranya adalah, berhubung ini kabelnya kabel di atas tanah, caranya adalah sebetulnya kalau kabel ini ditanam, berarti kita harus letakkan transmitter di tanah seperti ini. Kemudian nanti kita akan tekan tombol min dan plus, kita kurangi atau kita tambahi seperti terlihat sekarang 45 dB. Oke. Nah, kita akan tambahkan. Nah,
asumsinya kabelnya misalnya di bawah tanah, maka kita letakkan locatornya di atas tanah seperti ini, mengarah ke transmitter boleh, ataupun menghadap seperti ini juga boleh. Nah, jadi boleh ke sana, boleh ke sini, tapi tidak begini. Oke. Nah, jadi berhubung ini kabelnya tidak ditanam, maka saya akan sedikit lakukan angkatan seperti ini. Nah, kemudian yang mau kita peroleh adalah nilai optimal dari sensitivitas antena atau locator. Kita harus posisikan full bar ini dalam keadaan penuh. Maka saya tambah. Nah, di sini angka 99 sudah mewakili 100%. Artinya sensitivitas kerja kita itu ada di 56 dB. Jadi kemanapun kita pergi, sensitivitas ini tidak kita set ulang, kita pertahankan di 56 dB. Oke. Nah, kita sudah sampai langkah ketiga. Dari saya ulas sedikit. Yang pertama itu mengatur mode, kedua mengatur frekuensi, ketiga mengatur sensitivitas locator. Baik, setelah tadi kita sudah selesai mengatur sensitivitas antena, langkah keempat, informasi yang mau saya sampaikan adalah posisi kita memegang locator. Jadi seandainya kabel berada di sini, kemudian locator kita pegang dengan arah seperti ini, maka gelombang elektromagnetik yang ada di kabel ini akan dipancarkan dengan pola seperti ini. Kemudian dari sisi sini juga ditangkap oleh sisi kiri dan kanan locator. Oleh karenanya respon locator akan menjadi saya sebut responnya positif, berbunyi kencang. Berbeda halnya dengan saya rubah sudutnya seperti ini. Nah, gelombang elektromagnetik tersebut akan ditangkap, akan kenanya di sisi depan dan belakang locator. Oleh karenanya locator tidak memiliki respon positif. Beda halnya dengan saya posisikan seperti ini. Baik, jadi kesimpulannya adalah dengan posisi seperti ini atau sebaliknya, kita akan mengetahui di titik mana kabel ini berbelok. Jadi kita bisa mengetahui arah kabel, belokan-belokan kabel. Oke, saya akan coba jalan ke sana sambil melakukan deteksi kabelnya. Nah, coba sebentar ke sini. Nah, pada tampilan ini akan terlihat bahwa kita tepat berada di atas kabel. Ini kabelnya. Nah, kalau kita tepat di atas kabel, lingkaran ini akan. Nah, ini ada indikator. Artinya indikator seperti ini menandakan bahwa kabel itu dangkal. Ini kabel dangkal. Nah, kalau saya angkat lagi, nah indikator tersebut akan hilang. Nah, kalau kita berada tepat di atas kabel, kompas ini akan memiliki latar belakang berwarna biru seperti ini. Artinya confirm kabel itu tepat di bawah kita. Nah, jika dua panah ini menyala bersamaan, kiri dan kanan nyala bersamaan, itu menandakan bahwa lebih mengkonfirmasi bahwa benar kabel tersebut tepat di bawah, seperti itu. Oke, jadi saya coba ini. Nah, pada saat saya berbelok atau menjauh, maka bunyinya akan responnya menjadi negatif.
Jadi kita seharusnya menjadi notice bahwa kita menjauh dari kabel. Begitu kita kembali lagi ke sini, nah responnya akan kembali positif. Nah, jika pada satu titik tertentu kabel kita mengalami kabelnya putus, berarti indikasi yang bisa kita peroleh di lapangan adalah hilangnya bunyi atau respon positif dari locator ini. Nah, saya contohkan. Nah, ini titik akhirnya di sini. Kabel yang saya gelar ini titik akhirnya di sini. Nah, jika kabel ini kita asumsikan putus, artinya begitu saya lewat tidak akan ada lagi sinyal yang dideteksi oleh locator. Baik, selanjutnya adalah ke sini. Selanjutnya depth reading. Depth reading itu artinya seberapa jauh kabel ini ditanam, seberapa dalam. Nah, di sini ada pembacaannya. Nah, ini saya angkat lagi, saya angkat. Nah, terlihat di display ataupun di audible-nya bunyinya melemah. Jadi memang ada pengaruhnya. Jadi semakin dalam atau semakin dangkal kabel, kita akan cepat meresponnya seperti ini. Seperti ini contohnya di display ditampilkan kurang lebih 25 cm. Nah, artinya setinggi ini 25 cm. Kita bisa dapatkan informasi kedalaman itu, saya kurangi dulu ininya. Kita bisa dapatkan informasi kedalaman itu dengan membaca dari continuous reading ataupun dengan menekan tombol I, information. Nah, di sini juga akan ditampilkan pembacaan kedalaman dan pembacaan arus. Arus yang terbaca di titik sekarang ini, gitu. Oke, seperti itu. Nah, nanti jika sudah dipasangkan dengan GPS Bluetooth, di layar ini nanti akan terlihat lintang dan bujurnya. Lintang, kemudian bujur. Di mana informasi-informasi keseluruhan ini nanti akan tersimpan ke dalam log file secara otomatis. Adapun jika kita ingin mengambil atau menyimpan data titik pelacakan kita, maka yang harus kita lakukan pertama adalah dengan seperti ini. Saya asumsikan bahwa kabel berada tepat di bawah ini, maka yang harus kita lakukan adalah meletakkan locator di tanah. Oke. Kemudian kita tekan tombol I, kemudian tekan tombol plus. I, kemudian plus. Begitu caranya untuk menyimpan datanya. Ini kita lihat sekarang sudah log 8, log file nomor 8. Nah, ini akan coba saya simpan dengan menekan I dan plus, I dan plus. Nah, otomatis log filenya akan bertambah menjadi log file nomor 9. Jadi artinya data pelacakan kita di titik ini sudah tersimpan di memori internal locator. Yang kemudian nantinya dengan menggunakan kabel USB kita bisa transfer ke PC ataupun ke laptop